Ya, semuanya di sini udah masuk ya. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk teman-teman semuanya yang mau menyempatkan waktunya untuk bagi informasi atau pembelajaran di sini sharing di seminar rutin ya untuk para mitra preventif setiap hari Selasa malam. Yang dimana untuk malam ini itu yang akan kita bahas ini temanya itu yang pertama ada langkah-langkah untuk sukses di bisnis PTBS yang akan dibawakan oleh Kang Aldian. Lalu yang kedua itu ada untuk Facebook Ad-nya. Nah di sini dengan Kang Ahmad ya nanti pengisinya itu yang expert banget lah. Nanti bisa sharing-sharing semuanya. Dan di sini itu untuk semuanya sebelum kita mulai lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Kita mulai bersama-sama sekarang ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minat. Ya. Langsung saja untuk semuanya boleh di-mute dulu. Kita langsung ke materi pertama untuk langkah-langkah untuk sukses di bisnis PTBS yang akan dibawakan oleh Kang Aldian Saputra langsung ya. Mohon disimak nanti untuk ada pertanyaan atau dari masing-masingnya boleh nanti ditanyakan setelah Kang Aldian selesai mempresentasikan. Terima kasih. Saya langsung berikan kepada Kang Aldian. Waktu dan tempat silakan Kang Aldian. Begitu, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Kita dipertemukan kembali di acara Zoom meeting. Seperti ini ya, setiap hari Selasa malam kita bentar ya, lagi. Insya Allah kita rutin Zoom meeting setiap Selasa malam ya. Jadi buat teman-teman ini yang baru daftar ataupun yang baru pertama ikutan Zoom meeting, wajib ikutan Zoom meeting seminggu minimal 1 kali untuk kita belajar dan silaturahmi, sharing tentunya. Karena banyak mitra-mitra yang nanya via chat, itu saya nggak bisa ngebales kalau memang cuma via chat WA ya. Jadi emang saya cuma bisa ngebales melalui meeting. Kalau apalagi nanyanya misalnya tentang seputar Facebook Ads, Kang, gimana caranya Facebook Ads, tahapan ini kayak gini, kayak gimana gitu. Kalau nanya via WA kan nggak bisa dibalas ya, susah ngasih taunya. Tapi kalau nanya di Zoom meeting, insya Allah nanti bisa dikasih tutorialnya. Nah untuk malam ini kita bahas basic dulu sebentar ya untuk mitra-mitra baru. Nanti setelah itu dilanjut materi Facebook Ads. Jadi setiap Selasa malam itu nanti terbagi 2 ya untuk training online-nya. Malam ini Facebook Ads, nanti Selasa malam depan Google Ads. Jadi Google Ads sudah di Selasa malam kemarin, jadi sekarang khusus untuk Facebook Ads ya. Dan insya Allah Selasa malam depan kita training Google Ads. Di sini hujan gede, sama nih. Kayak juga di sini Purwakarta hujannya gede banget dari sore asar sampai sekarang ini belum berhenti hujannya. Jadi ya sinyalnya emang harus diperkuat. Kalau pakai WiFi selalu aman sih. Jadi teman-teman harus mulai mempersiapkan kalau misalnya setiap hari Selasa nih ada Zoom meeting, berarti persiapkan sinyal yang terkuat hari Selasa aja. Mungkin berkunjung ke rumah teman yang ada WiFi-nya bisa, atau beli kuota yang emang nggak pernah nge-lag gitu. Karena sekarang udah musim hujan nih. Musim hujannya biasanya siang, sore, ke malam. Jadi persiapkan
Karena kalau kita nggak ketemu di Zoom meeting, saya yakin semangatnya akan kendor ya. Karena di WA doang kurang semangat biasanya. Dan di hari Sabtu malam itu ada seminar. Kalau Sabtu malam seminar Zoom meeting. Jadi nanti mulai besok teman-teman udah mulai action jalanin Facebook Ads-nya atau Facebook organiknya. Camit-camit yang masuk nanti mulai diajak ke seminar Zoom meeting. Nah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya musim hujan tetap kita closing lancar. Nah, sekarang pun saya closing lancar alhamdulillah. Mitra-mitra pun closing lancar asal teman-teman menguasai support system online-nya. Karena kalau musim hujan kadang untuk presentasi ke rumah teman itu agak banyak malesnya biasanya. Tapi bagusnya sih terus jalan ya. Cuman kalau kita menguasai support system online, ya mau hujan mau badai pun kita tetap bisa nguasain di rumah ya. Nah sebelum kita ke Facebook Ads, saya pengen ngasih share dulu ke teman-teman apa sih kewajiban kita dalam menjalankan bisnis PTBS ya di awal ya. Ketika pertama kita daftar, supaya apa? Supaya nanti ketika jalanin online maupun offline itu kita yakinnya itu 100%. Kuncinya itu emang yang pertama kita harus yakin dulu teman-teman. Nggak bisa tuh jalanin bisnis PTBS kitanya nggak yakin terhadap perusahaannya. Nah, jadi kita harus yakin dulu. Untuk bisa yakin terhadap perusahaan ini, maka kita harus mempelajari product knowledge-nya. Jangan sampai kita benar-benar nggak paham nih apa yang kita lagi jalanin gitu. Perusahaan apa ini yang lagi kita jalanin? Yang paling pertama, teman-teman harus menguasai emang 5 pilar PTBS ini, bahkan harus di luar kepala ya. Luar kepala emang nggak langsung hafal, tapi kalau kita sering presentasi, ini biasanya akan paham. Karena kalau 5 pilar ini dipresentasiin, itu udah pasti closing. Tergantung teman-teman nanti ketika mempresentasikan 5 pilar ini ya, itu mau presentasikan kuatnya di mana? Mau di perusahaannya, mau di produknya, mau di marketing plan-nya, ya, mau di website promosinya atau di support system kitanya. Tergantung ya. Tiap calon mitra itu beda-beda kadang. Ada misalnya saya ketemu calon mitra yang nanya ke saya, yang emang dia pengen bisnis tapi di rumah gitu ya, gak mau capek, maka saya akan fokus di penguatan support system penjelasannya. Tapi saya jelasin yang lain, cuman saya fokus penjelasan kuatnya di support system. Ada misalnya saya ketemu calon mitra yang dia itu dia udah punya banyak uang misalnya ya, tapi dia lagi nyari-nyari bisnis gitu. Saya bisa fokus di perusahaannya dulu karena dia lagi kerja di perusahaan orang misalnya. Maka saya fokus dulu di perusahaan PTBS sehingga saya harus bisa memberikan nilai plus perusahaan PTBS dengan perusahaan yang dia sedang kerjakan apa gitu. Belum langsung saya fokuskan juga di produknya. Jadi walaupun dia nanti karyawan, produknya bermanfaat buat dia dan akhirnya nanti di support system. Nah jadi tergantung ya. Ada orang yang emang udah kaya misalnya ya, udah punya rumah, udah punya mobil, maka teman-teman harus fokus di perusahaan sama produk aja. Itu jangan dulu ke marketing plan. Misalnya dia udah punya rumah, udah punya mobil, jangan dulu teman-teman ngejelasin, ayo jalan PTBS nanti dapat motor, dapat mobil. Nah, dia udah punya motor dan punya mobil, maka masuknya jangan dulu di marketing plan. Kalau orang-orang yang udah berada itu, coba masuk di perusahaannya, visi misi perusahaannya, terus manfaat produknya gitu ya. Jadi 5 pilar ini mau nggak mau harus kita kuasain. Nanti ketika presentasi itu lihat orangnya mau difokuskan di mana. Karena jangan sampai kita jelasin semua detail, akhirnya calon mitra nggak daftar gitu ya. Nah untuk yang pertama, untuk ketika menjelaskan suatu perusahaan ya, kalau saya lebih simpel sih. Kalau jelaskan perusahaan itu fokus aja fokus aja ke visi misinya ya. Fokus aja ke visi misi dan legalitas, itu aja. Jadi ketika ditanya, bahkan kalau bisa ya, PTBS itu apa? Ya, kadang mitra-mitra baru bingung PTBS itu apa. Jadi banyak yang ketukar-tukar. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, ini harus hafal juga ya. PTBS itu PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, perusahaan direct selling yang alamat kantornya di Bandung, kantor pusatnya, kantor cabangnya di Jakarta. Itu aja simpel itu gitu. Dan PTBS ini udah banyak dapat penghargaan, Pak, gitu ya. Nah, jadi kita jelaskannya simpel, langsung ke visi misi. Nah, kerennya yang saya suka dari PTBS langsung menjelaskan PTBS ini sebagai perusahaan yang emang pilihan kita gitu. Jadi kita jelasin ke calon mitra itu, saya itu daftar PTBS karena lihat visi misinya Pak, Ibu ya, ketika presentasi ya.
Saya tuh ketika daftar PTBS, saya tertarik ke PTBS ketika lihat visi misinya. Bayangkan ada satu perusahaan yang visinya ya membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Misinya menciptakan 1.000 miliarder baru setiap tahun ya. Intinya dulu sebelum kita baca detail semua. Salah satu visi perusahaan intinya dulu yang membantu umat bebas dari riba, hutang dan riba. Misinya baru kita pilih salah satu dulu, misalnya melahirkan 1.000 miliarder baru. Tergantung orangnya, kalau orangnya butuh produknya, memberikan produk berkualitas karya putra bangsa. Ini produknya karya putra bangsa, ada pupuk organik, semuanya diciptakan di Indonesia, dibuat di Indonesia. Yang punyanya juga punya orang Indonesia. Motonya go berkah no riba gitu. Bahkan ini kalau bisa di luar kepala ini ya. Gitu ya. Jadi jelaskan produk perusahaannya, visi misinya ya, visi misinya lalu legalitasnya. Nah, legalitas ini juga kalau bisa di luar kepala, dalam artian kalau perusahaan network marketing itu udah pasti nanti harus punya izin ya, selain Kementerian Perdagangannya juga surat izin usaha penjualan langsung ya. Itu teman-teman baca aja sih, sebenarnya tinggal baca aja. Kalau nggak ngomong aja SIUP-L-nya nomor 99 SIPT. Kalau hafal bagus, kalau nggak liatin gambarnya aja. Jadi di Kementerian Perdagangan itu ada 2. Kalau konvensional SIUP doang ya. Kalau Bapak Ibu semua bikin misalnya bikin ruko, bikin toko grosir, kalau bikin izin kan ke dinas terkait di kotanya itu bikinnya SIUP biasanya. Tapi kalau network marketing namanya SIUP-L, dan nomornya juga. Nah, perusahaan PTBS ini udah punya SIUP-L-nya. Terus yang kedua, PTBS ini udah jadi anggota AP2LI. AP2LI itu ya organisasi yang menaungi semua perusahaan network marketing. Jadi perusahaan network marketing yang ada di Indonesia itu hukumnya wajib ada di bawah anggota AP2LI gitu. Karena AP2LI ini member dari Kementerian Perdagangan juga. Jadi yang ngawasin setiap perusahaan network marketing, salah satunya asosiasi dari AP2LI gitu. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, ini ya. Yang terakhir, PTBS juga udah punya izin syariah sama izin halal. Kalau untuk produk namanya izin halal gitu ya, jelasin. Kalau untuk sistem bisnis kita punya ada izin syariah dari DSN MUI. Itu jelaskan juga. Nah, sesimpel itu aja menjelaskan perusahaan itu. Kita nggak usah juga tuh jelasin alur distribusi konvensional terus sama network marketing bedanya apa. Kalau si calon mitranya emang baru pertama kali kita ketemu, kita rangkum aja yang paling simpel-simpelnya. Itu harus dikuasain ya. Yang pertama berarti perusahaan, itu dihafalin, dibaca di bukunya. Bahkan kalau ketemu calon mitranya, kalau emang perlu dibuka bukunya boleh, tapi jangan suruh dia baca. Kita yang merangkum, kita yang menjelaskan. Cukup si calon mitra suruh melihat gambar-gambarnya aja. Gitu. Kita yang mengarahkan kemana penjelasannya. Terus yang kedua tadi apa? Selain perusahaan, maka kita harus juga menguasai produk. Produk juga kita harus kuasain. Produk ini kan terbagi dan beberapa segmen ya. Produk di PTBS ini yang pertama ada produk penghemat bahan bakar. Tapi yang best seller dulu ya. Yang best seller itu ada produk yang namanya pertanian ya. Saya lihat di flip chartnya sebentar. Saya buka katalog produk. Nah, katalog produk juga sebenarnya ketika mendaftarkan mitra baru ya. Sekarang udah ada pilihan flip chart plus katalog produk, flip chart plus proposal, sama flip chart plus buku eco farming. Jadi teman-teman bisa juga nanti mendaftarin mitra ambil katalog produk ya. Atau ya siapin lah katalog produk itu di handphonenya ya, PDF katalog produk siapin di handphonenya. Nah, ini juga harus dikuasain ya. Dikuasain, ya nggak usah semua produk juga. Produk yang kita butuhkan dulu aja kita pakai. Nah, segmennya kita bagi ke dalam beberapa. Yang pertama kasih tahu ke calon mitra ini ada segmen produk tentang pertanian. Yang pertama, pertanian itu ada banyak sebenarnya. Itu bisa kita jelasin ya kalau menjelaskan secara offline. Nanti ada yang namanya slow release sudah ada izinnya, bentar lagi keluar juga di virtual office. Ya, slow release, ada eco farming, ada slow release. Eco farming untuk pupuk organiknya untuk semua tanaman. Slow release ya, slow release untuk tanaman-tanaman yang besar, tanaman-tanaman buah, tanaman-tanaman yang batangnya besar, kayak kelapa sawit, terus kayak pohon durian, pohon-pohon besar yang berbuah itu slow release. Lalu ada juga pestisida organiknya, ada agen hayati. Nanti gambarnya mungkin saya share di grup ya. Ada agen hayati, ada juga hormon organik sebenarnya. Ada ekosida, ada lagi fotosintesa, sebenarnya banyak.
nanti akan keluar bertahap karena nunggu izin dari Kementerian Perdagangannya dulu gitu. Yang udah dapat izin komplit baru eco farming sama strawberry. Sebenarnya strawberry cuman belum keluar di Virtual karena masih nunggu direkap dulu gitu. Tapi yang udah tren lama ya sebenarnya eco farming, karena eco farming ini udah duluan dan ini mencakup semua tanaman bisa. Ya cuman ada sedikit kelemahan di eco farming. Kelemahannya itu kalau kita punya tanam perkebunannya itu puluhan hektar gitu ya. Puluhan hektar bahkan ratusan hektar. Jadi nyemprotnya itu kan lama. si yang nyemprotnya, yang karyawannya itu perlu banyak gitu. Ini kelemahannya eco farming seperti itu. Ketika di kelapa sawit akhirnya kan nyemprotnya ada yang berapa minggu sekali, itu kan nyemprotnya kalau yang hektaran itu kan lama gitu ya. Dan jauh-jauh kadang jaraknya. Akhirnya keluarlah strawberry itu pakainya simple, cuman 3 bulan sekali makainya cuman ditanam di pohonnya. Nah, gitu. Tinggalin aja. Itu produk pertanian, itu jelasin juga. Tadi bahkan ada yang telepon yang mitanya Pak Atusman tertarik di produk pertanian. Lalu yang kedua segmen di produk kesehatan ya. Nah, ini kalau orang-orang yang lagi sakit kita bisa presentasiin produk-produk kesehatan, ataupun yang lagi sehat tapi takut COVID. Nah, itu kita bisa fokus ke Hubs Pro karena Hubs Pro ini bisa membunuh virus ya, virus jamur yang antibakteri juga Hubs Pro. Nah, apalagi Habatus Sauda itu juga mengobati segala macam penyakit ya. Nah, Hubs Pro plus kolagen, Hubs plus Bimax itu teman-teman harus pelajari, harus kuasain. Nah, kalau bisa dikonsumsi dulu tiap hari. Konsumsi tiap hari. Ini alhamdulillah Pak Bu, setelah saya minum Hubs Pro rutin, saya jarang minum obat dokter atau obat warung karena ya imun kita kuat ya. Herd immunity kita kuat gitu. Ini yang saya alamin ya. Capek sedikit minum Hubs Pro aja, atau mau aktivitas minum Hubs Pro. Kalau yang punya penyakit gimana Kang? Terutama yang punya penyakit lambung ya, orang Indonesia tuh banyaknya penyakit mah ya. Atau kenapa ya orang Indonesia banyak kena penyakit lambung, asam lambung, mah dan sebagainya. Nah, ini kalau untuk penyakit yang seperti itu, minumnya jangan langsung sekaligus. Minumnya sehabis makan 1 tablet dulu pagi, nanti sehabis makan malam 1 tablet gitu. Udah sering dosisnya bisa ditaikin 2 pagi 2 malam. 2 sampai 6 tablet sih bagusnya untuk menjaga kesehatan. Manfaat-manfaatnya sebenarnya ada di katalog produknya, tapi kalau bisa ketika teman-teman menjelaskan manfaatnya teman-teman udah nyoba, sehingga ketika presentasi lebih natural. Kalau belum nyoba biasanya nggak natural presentasinya ya. Makanya cobain dulu. Nah, Ecomax, Econex, ada Ecomax ya. Ecomax itu yang dosis tingginya bisa seminggu sekali minumnya ya, 1 saset ini. Ecomax ini 1 minggu sekali. Kalau Econex bisa setiap hari. Kalau yang lambang banteng merah ini seminggu sekali minumnya. Kalau bisa seminggu sekali atau sebulan sekali. Kemarin sih terakhir dipresentasiin bisa seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Karena ada zat ketika diminum Ecomax High Power ini, ada zat yang terurainya itu dalam jangka waktu 6 hari katanya. Setelah kita minum, ada zat yang nggak langsung terurai di tubuh kita. Dia itu mengendap di tubuh kita selama 6 hari. 6 hari itu baru terurai. Makanya kalau mau minum Ecomax itu paling cepat Econex ya, itu seminggu 1 kali atau sebulan 1 kali sebenarnya udah cukup. Karena ini dosisnya tinggi. Ya, dosisnya tinggi itu langsung meningkatkan libido laki-lakinya cepat. Ini khusus laki-laki ya kalau Econex. Khusus laki-laki yang Econex High Power. Detak jantung biasanya lebih cepat, badan panas, udah langsung siap nyari istrinya biasanya. Jadi yang minum ini harus yang udah punya istri ya, laki-laki yang udah punya istri. Perempuan gak usah minum, bahaya kalau perempuan minum, laki-lakinya kabur, takut nanti. Jadi ini khusus laki-laki, jangan ketukar. Nah, kalau Ecomax ini bisa laki-laki perempuan, karena ini bisa juga untuk memperbaiki alat reproduksi laki-laki ataupun perempuan ya. Buat haid, buat perempuan bisa memperlancar haid, bagus ini ya. Ecomax ini bisa yang harian, Ecomax ya. Nah, ini bagus juga, ini best seller juga. Lalu LVN Collagenea, ini banyak yang di order sama perempuan-perempuan. Karena kolagen ini kan kalau di dokter mahal ya, suntik kolagen. Tapi di PTBS kan Bapak Ibu dengan bisa RO 350.000 dapat 2 box. Kalau LVN Slim saya jujur belum nyoba karena saya nggak mau diet ya. Ini saya belum nyoba, tapi istri saya udah nyoba dan saya belum minum. Makanya saya belum tahu rasanya ini kayak gimana. Nah, teman-teman silahkan coba juga LVN Slim ya. LVN Calcium ini saya udah nyoba. Ini tuh kayak apa ya? Ini ada susu kedelainya. Susu kedelainya pokoknya ini untuk
testimoninya bahkan di grup leader ini, kalau anak yang rutin minum LVN kalsium itu daya tangkapnya lebih cepat, daya tangkap otaknya itu lebih encer lah ibaratnya otaknya, karena ini ada susu kedelai, ada minyak ikannya juga. Ini bagus buat anak-anak sebenarnya. Ecoviko saya belum mencoba, jujur. Ecoviko itu minyak kelapa ya. Ecoviko saya belum nyoba, belum pernah. Ini bisa dibaca aja manfaatnya. Ini kuasain ya semua produknya. Dan ketika RO ini sekali lagi ada yang kadang teman-teman nggak memperhatikan ya, ketika mendaftar mitra baru itu ada produk-produk yang ada plus 25.000 ya. Jadi harganya itu plus 25.000. Jadi 2 juta. Kalau biasanya kan normalnya kan 2 juta beli produk 12 box. Ada produk-produk yang harus ditambahin. Jadi lebih dari 2 juta. Misalnya kalau Econex, kalau ada daftar basic tapi dia ngambil Econex High, satu boxnya Econex High Power berarti 2.125.000 namanya. Yang ada tambah 25.000-nya Econex High Power. Lalu ini LVN serum ada nambah 25.000, LVN day cream ya 25.000. Kalau ini cleansing oil dan filling lotion nggak ada, yang ini nggak ada. Sama Evit Go, kalau Evit Go itu nambahnya 10.000. Evit Go mana tadi, Evit Go lupa. Susu kambing, mana susu kambingnya? Nah ini nambahnya 10.000 ya. Kalau yang Econex tadi 25.000, night cream, day cream, serum 25.000. Cuman Evit Go yang 10.000, sisanya nggak ada. Sisanya normal gitu ya. Jadi ya kita bebankan ke calon mitranya yang mau daftar, kasih tahu aja gitu. Nah ini produk ya, sekali lagi kuasain. Lalu marketing plan Bapak Ibu semua. Setelah produk berarti ya kita harus kuasain marketing plan, mau nggak mau. Marketing plan tapi jangan nguasain detail. Ya kalau detail calon mitra itu pusing, jangan dijelasin detail aja. Marketing plan itu cukup mokes aja. Kalau untuk calon mitra ya, khusus mokes. Lalu setelah mokes paling kita jelasin bonus pasangan atau royalti yang 5.000 itu ya. Nah gitu aja. Jangan juga dulu ke bonus sponsor, jangan dulu. Jadi di awal itu alurnya mundur dari ujung dulu ketika marketing plan itu. Kalau saya biasa seperti itu ya setiap presentasi. Karena mau nggak mau kebutuhan orang itu kadang bukan uang. Ketika kita presentasi teman kita yang kerja, sebenarnya dia udah terpenuhi, gajinya udah dapat. Jadi kita jangan presentasi dari awal, jangan presentasi dari depan kalau saya tuh strateginya ya. Misalnya ketemu teman langsung presentasi bonus sponsornya 20%. Ya, cuma 400.000. Dia udah punya gaji, ngapain? Jadi kita presentasi di bagian-bagian yang dia nggak punya. Kalau dia nggak punya mobil, maka fokusnya itu marketing plan ke arah mobil dulu gitu. Kalau dia rumahnya masih ngontrak atau rumahnya masih ngeredit, nah kita fokus presentasi ke marketing plan yang tujuannya ke rumah sama mobil dulu. Makanya saya itu. Jadi lihat orangnya. Kalau orangnya udah punya mobil, Kang, orangnya udah punya mobil nih, udah punya rumah nih. Kalau orangnya belum punya mobil rumah, fokus ke sini ya. Langsung ke halaman reward, mokesnya dulu. Gimana caranya untuk dapat motor, mobil dan rumah cash, hitungan bulan atau hitungan 1-3 tahun. Teman-teman silahkan jelaskan di duplikasi 2-nya gitu. Makanya lihat dulu nih ketika presentasi calon mitranya itu butuhnya apa gitu. Makanya ketika pertama kali ngobrol itu baik online maupun offline harus cari tahu dulu. Bapak apa sih yang membuat Bapak tertarik? Ibu apa yang membuat Bapak Ibu tertarik ke bisnis PTBase ya, kalau dari Google Ads, kalau dari Facebook Ads, kalau dari YouTube gitu. Tanya dulu di awal. Oh iya, saya butuh ini gitu kan. Maka fokusnya ke luxury tadi jelasin. Nah, kalau udah ketika presentasi orangnya itu udah punya motor, mobil dan rumah, maka Bapak Ibu semua bisa jelasin di potensi reward royaltinya. Potensi royalti bulanannya, di mana royaltinya itu bisa ratusan juta per bulan. Ini jelasin royaltinya gitu. Ini yang PDF ya. Bentar saya buka yang non PDF deh. Agak berat nih yang PDF. Marketing plan. Mana ya? Yang ini aja deh ya. Oh, bukan. Kalau ada yang mau nanya boleh sambil nanya ya.
Mana tadi Zoom meetingnya? Nah, ini lebih gampang di PDF. Nah, jadi kalau misalnya orang yang udah punya rumah ya, rumahnya ya jarang sih kita kan presentasi ke orang kaya banget. Kalau yang udah punya rumah biasa, mobil biasa, maka kita bisa jelasin Pak ke royaltinya. Kalau Bapak Ibu bisa jalanin PTBS ini, itu potensi rewardnya bisa sampai 10 miliar per bulan. Bisa sampai puluhan sampai ratusan juta per bulan. Bahkan sampai miliaran per bulan. Nanti dilihatin aja ininya leadershipnya. Nanti bisa masuk lagi ke duplikasi 2 ya, duplikasi 2 baru jelasin ininya. Maksudnya kayak gimana ini? Nah, kayak gini ya. Ketika Bapak Ibu semua nanti udah dapat motor ya 100 kiri 100 kanan, 100 pasang, Bapak Ibu semua menjadi new leader. Di mana new leader ini bonusnya besar, Bu. Ada bonus lagi 15.000 setiap ada mitra yang RO atau EVO, kita dapat 15.000. Misalnya nih Pak Ruzi udah dapat, ini harus dikuasai juga ya ketika presentasi. Kadang ada orang-orang yang pengen tahu potensinya tuh sejauh apa gitu. Jadi kita kadang harus bisa ngejelasin lebih, bukan cuma motor, mobil, rumah doang toh, tapi pendapatan yang besar rutin juga harus bisa mempresentasikannya. Terutama ini di royalti yang besar itu, royalti. Ketika Bapak Ibu semua nanti bisa menjadi dapat motor star leader, itu bisa dapat royalti minimalnya 1,5 juta per bulan. Ya dirangkum aja, nggak usah detail. Karena 100 kiri 100 kanan itu ya, 100 kiri 100 kanan berarti kan 200 ya, 200 pasang atau 200 penjualan, atau bisa juga 200 orang kalau mainnya basic semua ya, 200 orang. Itu setiap ada mitra yang RO dikalinya 15.000. Setiap ada mitra yang FO itu dikali 15.000. Bayangkan dalam 1 bulan yang transaksinya 100 aja, 100 transaksi aja ya, dari 200 orang ini yang transaksinya 100. Maka 100 dikali 15.000 1,5 juta. Nah, kalau jaringan kita udah 750 kiri, 750 kanan, itu tuh tadi udah dapat mobil. Nah, mobil kan 300 kiri 300 kanan ya. Nah, ini kalau udah 750 kiri 750 kanan di diagram jaringan, kita jadi star leader. Nah, royaltinya berapa? 30.000 dari setiap mitra yang transaksi. Bayangin 750 kiri 750 kanan, berarti ada berapa? 1.500. Ya bisa orang, ya bisa juga 1.000 sampai 1.500 orang lah ya. Kalau totalnya itu ya. Kadang ada yang daftar reguler mungkin ya. Ya andailah misalnya di dalam di 1.500 atau 1.000 orang itu misalnya yang belanjanya cuma 100 setiap bulan itu. Yang setiap bulan ada belanja, pasti ada yang belanja 100 misalnya. Nah, kalau 100 pun 100 dikali 30.000 3 juta per bulan udah pasti masuk ini. Gitu. Semakin peringkat kita semakin besar, 2.500 kiri 200 kanan 45.000. 45.000 itu kita udah di 5.000 pasang ya. 2.500 pasang ada 5.000 ya. Mungkin ya sekitar 3.000 sampai 5.000 orang dalamnya tuh. Anggaplah cuma 1.000 yang transaksi, maka 40. Kalau Bapak Ibu semua ngerjain bis PTB 1 sampai 3 tahun, dapat Pajero, dapat rumah 1 miliar, buatnya dapat, penghasilannya udah pasti puluhan juta dari royalti itu, gitu. Mau nggak Bapak Ibu semua bisa punya rumah sendiri, bisa punya mobil, tapi punya penghasilan puluhan juta per bulan dengan modal yang cuma 2.100.000 gitu. Itu ntar dirangkumkan. Nah, ini royalti ini besar ya, bisa sampai ratusan juta gitu. Nah, Bapak Ibu semua silakan presentasi tapi dirangkumin aja. Ya dibawa ke angka puluhan juta aja, ya calon mitra itu bisa udah tertarik. Karena di Indonesia jarang punya ada orang yang pendapatannya puluhan juta. Masih jarang walaupun ada tapi masih jarang. Itu dari royalti doang, belum dari bonus pasangan yang bisa 600.000 per hari. Nah, ini Bapak Ibu semua silakan pelajarin, atau di Prime Academy ada penjelasan detailnya ya. Videonya di channel YouTube saya ada sih tentang bonus pasangan dan sebagainya. Nanti kita akan bongkar lagi lah secara detailnya gitu. Cuma saya mau ngejelasin rangkumannya aja. Jadi nggak usah dijelasin semua ketika presentasi itu bukunya. Apalagi kalau kita ngejelasinnya dari awal sampai akhir beruntun gitu. Si calon mitra akan bingung. Gitu. Jangan dijelaskan sesuai halaman, sesuai kebutuhan calon mitranya. Makanya di awal itu ya ice breaking namanya itu. Kalau kita training ice breaking itu dalam artian Bapak Ibu semua nggak langsung cerita ke inti, tapi cari tahu dulu kebutuhan dan permasalahan calon mitranya, ajak ngobrol dulu sampai dia nyaman, kebutuhannya kita tahu, baru kita presentasiin di bagian mana yang akan kita presentasikan marketing plan ini ya. Boleh dari belakang, boleh dari tengah, boleh dari awal. Kalau dari awal dari
visi misi perusahaan. Kalau dari belakang berarti dari bonus mokes ya, reward, plan C. Kalau dari tengah biasanya dari royalti gitu. Ya, paham ya? Itu skema yang biasa saya lakukan. Ya, jadi ketika presentasi marketing plan, jadi nggak dari halaman pertama banget gitu dibuka satu persatu, nggak. Saya sesuai dengan kebutuhan si calon mitranya. Nah, setelah kita udah menguasai nanti flip chart udah kita kuasain, maka kita harus kuasain support system. Nah, saya biasanya kalau dari online fokusnya ke apa? Ke support system. Kalau saya, kenapa saya fokus support system? Karena biasanya yang masuk dari online itu adalah orang-orang yang emang pengen ngerjain suatu bisnis tapi nggak mau capek biasanya. Ya, yang daftar lewat Google Ads, lewat YouTube biasanya. Itu tuh orang-orang yang emang udah tahu PTBase ini dari temennya biasanya. Bahkan saya kemarin itu ngedaftarin mitra, itu di prospeknya sama temennya, teman sekolahnya datang di Purwakarta, lalu bikin grup, dimasukin ke grup, lalu ajak ketemuan presentasi gitu sama Sekda di Purwakarta ya Pak. Nah, tapi ketika beliau dikasih tahu daftarnya bisa jadi ke saya, itu banyak yang seperti itu, banyak mitra-mitra juga Pak, siapa ya, Bu Irma, ada Bu Irma juga dikasih taunya sama orang lain, daftarnya bisa ke saya. Saya ada kelebihan dibanding temennya. Saya kadang ngasih tahu kayak gini, Bapak Ibu tahu nomor WA saya dari mana? Misalnya dari YouTube atau dari website biasanya ya, dari website Prime Team atau dari Google ya. Oh, tahu dari YouTube saya ya. Oh, tahu dari Google Ads saya ya gitu ya. Saya kasih tahu gitu. Nah, sebelumnya udah tahu PTB sampai mana? Biasanya dia cerita, "Oh, saya udah tahu dari teman saya." Nah, kalau udah tahu dari teman seperti itu langsung aja saya jelasin PTB. Nggak saya yang jelasin detail. Kalau saya lebih suka kasih video aja, video saya di channel YouTube. Saya kasih video, Bapak Ibu silakan tonton dulu video ini sampai selesai. Kalau tonton kabarin saya. Lalu saya kasih voice note. Ini bisnis sangat dahsyat, modalnya murah, hasilnya besar, cara kerjanya juga dibimbing. Dan Bapak Ibu semua di sini bukan bisnis teman, bukan bisnis kerabat, bukan bisnis saudara, ini bisnis Bapak Ibu semua. Jadi kalau daftar pastikan daftar ke orang-orang yang bisa membimbing Bapak Ibu semua, yang bisa ngasih support system. Nah, kalau di saya nanti support systemnya A, B, C, dan Z itu dijelasin itu support system. Nah, support system kita itu apa? Yang pertama, Bapak Ibu semua harus bisa presentasiin yang namanya website. Website kita itu kalau yang utamanya, yang website intinya primeteam.id. Ini support system yang pasti dimiliki oleh setiap mitra baru. Kalau yang belum punya harus segera bikin ya. Tanya ke sponsornya, minta dibikinin website promosi. Ya, karena di dunia online promosinya pasti pakai website ya, pasti pakai website dan gak usah pakai produk. Kalau di dunia online itu kita cukup punya website ya, kayak. Nah, kalau Bapak Ibu semua daftar PTBase ke saya, itu yang pertama akan dikasih website promosi. Website promosi itu nanti bisa dipasang di Google Ads kayak gini ya, di Google Ads. Google Ads itu apa sih? Google Ads itu langsung aja jelasin, kalau kamu sekarang nyari informasi di mana Pak atau Bu gitu. Kebanyakan orang kan sekarang nyari informasinya ya di handphone ya. Orang-orang butuh lapangan pekerjaan, nyari lowongan kerja pasti ke handphone. Ya butuh tutorial pasti ke YouTube ya. Butuh hiburan biasanya ke Facebook. Nah, kalau Bapak Ibu semua menguasai Google Ads, YouTube, Facebook, maka calon mitra akan datang karena ketika mereka nyari peluang bisnis, accuracy, itu bisa masuk ke website kita gitu. Ya itulah Google Ads. Nah, kayak gini. Nanti kalau misalnya kita Google Ads udah dipasang di sini, maka website kita akan terpasang nih di halaman Google pertama. Ya, kadang di nomor 3 dulu, nanti naik ke atas gitu ya. Kalau Prime Team ini nggak main, ini saya bukannya di laptop, karena Prime Team ini nggak main di laptop, jadi nggak keluar di laptop. Tapi kalau di handphone coba cek, pasti ada biasanya Prime Team gitu. Nanti kalau Bapak Ibu semua daftar di PTBase, kalau setiap ada orang yang nyari peluang bisnis itu bisa masuk ke WA. Ini tuh, kalau saya selalu nguasain itu. Jadi kalau Bapak sambil kerja, jalanin PTBase dari rumah bisa. Dari jalannya door to door misalnya, daftarnya oke lah, nggak usah ke saya, boleh daftar ke temannya. Tapi tanya temannya itu bisa ngasih support sistem apa.
Saya yakin nanti temennya cuman nyuruh ngajak ke seminar-seminar. Oke, boleh ngajak seminar juga bagus. Tapi berapa banyak orang yang bisa kita bawa ke seminar? Teman Anda ada berapa? Misalnya teman Bapak Ibu semua ada 20. Yakinkah 20 orang itu bisa ikut ke seminar? Kalau misalnya bisa ikut ke seminar, teman kitanya udah habis, mau nawarin ke siapa lagi gitu. Nah, kalau Google Ads ini beda. Ketika Bapak Ibu semua menguasain Google Ads, maka orang-orang yang akan nyari kita, bukan kita yang nyari orang-orang. Jadi ada orang-orang yang butuh peluang bisnis, yang pengen punya pendapatan tambahan, yang pengen punya mobil rumah cash, itu biasanya akan masuk ke WA kita melalui website kita dan Google Ads. Itu dijelaskan support sistemnya. Maka yang paling kuat harus dikuasain adalah support sistemnya. Sebelum kita presentasi support system berarti kita harus bisa. Nah ya, Ruzi misalnya presentasi, nanti kalau daftar di tim saya itu saya ajarin Google Ads, saya ajarin Facebook Ads. Tapi ketika mitranya daftar, nanya ke Ruzi gimana cara bikinnya, Ruzi juga bingung. Nah itu ya. Jadi sebelum kita presentasi kita harus kuasain, minimal kita bisa bikin buat diri sendiri dulu gitu, Google Ads, Facebook Ads gitu. Nah kalau udah dikuasain itu presentasinya lebih natural, lebih mudah. Nah untuk menguasai Google Ads, Facebook Ads emang gak instan, Bapak Ibu semua perlu belajar. Nah makanya setiap Selasa malam itu ada training Facebook Ads, Selasa malam berikutnya nanti di minggu depannya ada Google Ads. Jadi giliran Facebook Google kayak gitu ya. Kalau YouTube sebenarnya lebih simple, cuman jangka waktunya lebih lama. Kalau YouTube ini hanya modalnya itu nggak pakai duit kalau pengen di YouTube itu. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya kita harus beli kamera dan sebagainya sih kalau YouTube. Ya kalau YouTube itu main konsistensi selama 1-2 tahun upload video rutin. Jadi YouTube ini kurang bisa diduplikasi. Yang bisa diduplikasi dengan mudah adalah Google dan Facebook. Sebenarnya Google yang paling mudah diduplikasi. Kita udah daftar nih Google Racing, PTBS sudah daftar. Lalu saya ajarin Google Ads. Nah ketika Bapak bisa, itu Bapak lebih mudah ngajarin mitra-mitranya karena Google itu lebih gampang. Kalau Facebook Ads agak lebih ruwet gitu. Tapi sekarang insya Allah Kang Ahmad bisa ngasih inspirasi nih cara bikin Facebook Ads dengan mudah kayak gimana. Gitu. Itu yang terakhir ya, presentasi tentang support system ya. Jadi yang pertama tadi apa, perusahaan, lalu produk ya, kita kuasain marketing plan, lalu kita kuasain website dan support system yang ada di Prime Team itu apa. Itu mungkin yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua semangat belajarnya. Saya nggak akan menjelaskan detail karena semuanya tinggal baca aja di marketing plan. Jadi harus belajar sendiri untuk detailnya. Supaya apa? Supaya kita itu kalau semakin banyak baca, semakin banyak belajar, nanti ngajarinnya lebih mudah. Jadi kalau cuma mendengar, itu kadang besoknya bisa lupa. Tapi kalau misalnya cuma saya ngasih inti, Bapak Ibu semua akhirnya baca sambil dengerin diri sendiri, itu lebih cepat. Kita bisa jadi udah nggak bawa buku lagi. Tuh, ada yang mau ditanyakan sebelum ke materi online? Boleh dibuka, mungkin 1-2 orang. Halo, selamat malam Mas Kalian, Kang Algian. Ya, malam. Dengan Pak siapa ini, Pak? Saya dengan Charles, Pak. Pak Charles. Ya, begini Pak. Ini menarik sekali Pak, sama Bapak. Jadi kalau saya lihat dari 5 pilar tadi Pak ya. 5 pilar itu pertama ada mengenai perusahaannya, terus produk, terus marketing plan, terus website sama itu Pak ya, ada pertemuan. Nah, saya ada teman sekolah Pak. Jadi teman sekolah saya itu kerja di Abu Dhabi perminyakan di sana Pak. Terus dia kan nih besok hari Minggu pergi ke sana Pak. Jadi mungkin saya salah masuk nih Pak, karena dia punya restoran Piccola di Batam itu besar sekali. Nah, jadi saya pengen priority itu orang Pak. Jadi sempat mungkin saya salah masuk, salah marketing plan-nya Pak mungkin. Nah, saya punya website replika dari Mas Tatang, saya kirim ke dia semua bla 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 bla. Tapi dia masih pelajari dulu Pak. Itu. Nah, saya pikir kan Bapak bilang tadi kalau dia tidak punya segala, dia nggak akan menanyakan tentang market. Ngapain lagi gue cari duit gitu kan. Nah, mungkin saya salah masuk nih Pak nih. Ini bagus sekali Bapak kasih masukan buat saya. Jadi kita lihat dulu dari pertama. Tapi saya tahu dia memang orang yang pintar, tapi memang ya luar biasa lah Pak. Karena saya pikir priority, ya udah saya masukin marketing plan-nya Pak. Seperti itu. Nah, yang kedua Pak, ini saya punya teman juga. Mungkin sama, jadi dia itu
dulu bekas korlap saya Pak, di pernah kerja Pak ya di Hibah Utama sekarang udah goyang. Dari dia tanya ke saya tentang siapa Pak Febrian itu siapa, tinggal di mana, bla 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 Pak. Nah, jadi dia menggabungkan dengan kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini Pak, apa masih bisa bertahan dengan yang inflasi tahun depan dengan menghadapi resesi ini Pak. Itu yang saya masih bingungkan dia masih pertimbangan Pak. Tapi tetap ya itulah, mungkin saya salah masuk Pak. Salah masuknya marketing plan tadi. Ya mungkin dia dan maksudnya orang berada juga sih Pak. Bapak bilang dia punya kendaraan, punya itu punya Pak. Jadi nah ini menarik sekali bagi saya. Mungkin dia terus ditanya sama saya visi misinya, saya jelasin semuanya. Terus akhirnya saya kasih PDF sudah dia baca Pak. Nah seperti itu Pak. Terus maksud saya tuh saya mau tanya Pak, mungkin untuk di awal saya ini kan bukan melalui iklan Google Ads maupun Facebook Ads Pak. Jadi saya melalui teman-teman saya share aja Pak. Nah karena dikondisikan saya kan belum tahu, karena mereka banyak yang berhasil ya jadi pengusaha jadi apa gitu Pak. Karena kalau saya mainkan teman saya pernah nge-grab Pak ya. Jadi kok teman saya itu mereka kendala masalah uang, rata-rata hal seperti itu. Karena orang-orang ini punya kemampuan, nggak masalah dengan finance Pak. Jadi saya masuknya ke marketing plan. Mungkin ini jadi mungkin dari awal saya nggak akan ngomong masalah itu, tapi masalah perusahaannya dulu. Seperti Bapak bilang itu kan. Nah, apalagi kita kan perusahaan syariah, jadi dengan visi misi itu kan yang membebaskan membantu hutang maupun riba. Itu menciptakan 1.000 miliarder kan Pak per tahun. Nah, jadi mungkin seperti itu Pak, mungkin yang saya masih kurang ya Pak. Ini bagus sekali Pak. Ya, jadi saya, ya Pak. Emang ini pengalaman saya sih. Jadi ya kadang kalau saya pun di awal sih masih salah-salah ya. Di awal asal jebret-jebret tembak-tembak aja gitu. Ya cuman lama-kelamaan nanti Bapak Ibu semua akan paham. Makanya saya share apa yang udah saya alamin sehingga nggak banyak terjadi trial and errornya di awal gitu ya. Kalau udah banyak duit itu kadang kalau kita arahkan hanya untuk sekedar daftar mobil rumah, dia tuh nggak ada semangatnya, nggak ada girohnya. Beda misalnya orang yang punya duitnya, ada yang punya duit tahu kita tahu masalahnya, oh dia tuh misalnya insomnia, susah tidur misalnya ya. Lalu kita kasih sampel produk Hubs Pro sama Bimax misalnya. Coba sebelum makan, ya, sudah makan pagi minum Hubs Pro, sudah makan malam minum Bimax 2. Tahu-tahu dia bisa tidur Pak, bisa tidur. Nanti dia bakal nanya, ini produknya bagus banget, produk apa nih? Nah kita jelaskan langsung ke perusahaannya, langsung ke marketing plan-nya. Bisa seperti itu orang-orang yang udah finansialnya udah tercukupi. Tapi ya kita arahkan ke produknya dulu, manfaat produknya sehingga dia pakai gitu ya. Mungkin dia orang kaya sibuk nih, istrinya nggak terlayani, ya, coba kasih sampel produk Econex gitu. Jadi alurnya seperti itu. Kalau orang-orang yang udah beruang itu ke produk, ke visi misi perusahaan, baru ke reward, ke marketing plan. Reward juga kita bisa bolak-balik kan. Kalau dia udah punya rumah, oke, Bapak udah punya rumah. Tapi kan kalau udah dekat yang ngomong kayak gitu ya, bisa via telepon. Emang sih kita udah punya rumah nih, tapi kan kita juga pengen mensejahterakan keluarga kita, misalnya adik kakak kita gitu kan. Dengan kesuksesan kita sekarang, kita nggak mungkin bisa bagi-bagiin mobil ke saudara-saudara kita gitu, adik kakak ya, orang tua, nggak mungkin Pak. Bisa habis harta kita ya. Tapi melalui PTBS ya, harta kekayaan kita aman, kita juga bisa ngasih peluang saudara-saudara kita bisa punya motor, mobil, dan rumah. Itu di akhir nanti kayak gitu kalau orang-orang berada. Kecuali orang-orang yang emang lagi butuh-butuhnya bisnis, nah itu bisa bebas emang masuknya lewat mana aja dulu. Cuman saran saya kalau yang lagi butuh bisnis banget, masuknya lewat Mokes dulu, baru lewat sedikit tentang bonus-bonus, terus visi-visi perusahaan. Kalau yang orang butuh duit itu nggak peduli produknya biasanya, dia tuh nggak peduli produk, yang penting dia daftar, dia pengen dapat mobil, yang penting dia daftar, dia dapat duit gitu. Ya, jadi tergantung tadi ya, lihat orangnya dulu gitu ya buat teman-teman semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan terakhir, terima kasih Kang, terima kasih. Yang baru boleh nanya nih, yang baru-baru silahkan supaya lebih dekat lagi nih sama tim leader di sini. Boleh perkenalkan dulu asal kota mana? Namanya Sulaiman Muhtarom. Oh Pak Sulaiman. Sponsornya siapa iya. Pak? Sponsornya Oh, iya, Pak Andi. Gimana Pak Sulaiman?
Alhamdulillah sehat. Ini mau nanya cara prospek ke kepala desa dengan ke orang kaya itu gimana gitu. Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Prospek kepala desa ya. Mohon. Iya, arahannya penjelasan. Kepala Gitu. desanya udah kenal belum sama Bapak Sulaiman? Ya udah kenal sekali. Udah kenal sekali. Ya Iya. kalau udah kenal sekali tinggal ngobrol aja Pak. Jangan dulu presentasi ya Bang, ngobrol dulu. Kalau Bapak udah kenal, ya dia butuhnya di mana? Kepala desanya gimana? Dia udah kaya. Ya, aja itu juga seorang pemborong juga Orang itu. juga. Berarti Mm-mm. udah punya penghasilan rutin, udah punya mobil rumah sendiri ya. Iya, iya. Nah, kasih tahu biasanya kepala desa gitu, dia menjabat kepala desa kan supaya usahanya sebenarnya lancar biasanya. Banyak kan pengusaha yang masuk Iya. ke bidang pemerintahan, dia pengen usahanya lancar, relasi banyak. Nah, kita Iya. masuk juga PTBS ini ya, selain ke produk, kasih sampel produk, Pak. Kasih sampel produk. Biasanya orang-orang seperti itu lagi ada tua-tua fokusnya ke Hubs Pro, kasihnya Hubs Pro, Evitgo, Econex, silakan kasih sampel produk supaya dia ngerasain dulu produknya. Terus kita fokus ke peluang bisnisnya juga. Peluang bisnis tapi arahin yang rewardnya tinggi. Jangan ngejelasin ketika penjelasan marketing plan, tahu-tahu kita ngejelasin ini modalnya 2.100.000. Ya komisi sponsornya 400.000 misalnya. Ngomongin yang ratusan ribu. Jangan. Langsung aja kita jebret. Kita nggak usah liatin tuh ada bisnis PTBS itu daftarnya 2.100.000, 6 juta, nggak usah. Langsung aja kita kelihatan kan, oh dia misalnya gajinya 5 juta. Kalau dia lagi dapat untung, gajinya pendapatannya bisa puluhan juta per bulan gitu. Langsung aja kita tembak. Daftarnya ini Pak, ini bisnis modalnya cuma 14 juta misalnya kalau paket bisnis. Kalau paket eksekutif bisnis ini modalnya cuma 30 juta, tapi total rewardnya 51 miliar. Gitu. Jadi langsung Pak, pede kita ngomong. Ini total rewardnya bisa sampai 51 miliar. Kok bisa 51 miliar? Ini ada paket yang 60 juta. Modalnya 60 juta tapi rewardnya bisa sampai 51 miliar. Bisa dapat 7 kali rumah 31 kali luxury, ya 31 kali Pajero, bayangkan. Cara kerjanya kayak gimana? Simple. Nanti cara kerjanya diajarin. Perusahaan baru setelah rewardnya kita jelasin yang gede-gede, baru kita fokus ke perusahaannya. Ini perusahaannya ini nih. Perusahaannya PTBS. Ya, ini udah punya izinnya, udah lengkap, visi misinya udah bagus gitu. Nah, produknya yang Bapak Ibu yang saya kasih kemarin itu produknya. Silakan coba sendiri, boleh kasih ke Eko Mobil, boleh. Gitu ya. Jadi ketika ketemu orang-orang yang udah marketing plan, jangan dijelaskan daftar Eko Racing atau PTBS ini yang 2 juta. Saya itu udah nggak pernah loh ngasih tahu kalau daftar bis PTBS itu 2 juta. Dari online sekalipun saya selalu ngasih tahu reguler minimal. Supaya apa? Supaya dia ngerasa bis ini bisnis besar. Kalau kita ngasih tahu bis ini modalnya 2 juta, oh ya murah amat itu kan daftarnya. Tapi lihat dulu orangnya. Kalau orang yang emang lagi jobless, nggak punya kerjaan, kita memang presentasinya dari yang atas dulu. Kalaupun dia nanti nggak punya Kang, uangnya juga nggak ada, baru turunin ke basic. Tapi kalau kepala desa itu saya yakin udah harus diangkat paket bisnis ke atas gitu ya. Coba dikasih sampel produk dulu supaya dia minum dulu Hubs Pro atau Evitgo atau Econex. Nanti kalau kata dia, oh iya enak ya, setelah minum Bimax atau setelah minum Hubs Pro, Evitgo, saya tidur tuh lebih pulas gitu. Oh saya berhubungan sama istri saya jadi lebih kuat ya gitu. Nah nanti ketika ada testimoni kayak gitu baru kita masuk. Jangan langsung karena emang teman langsung presentasi ini bisnis baru nih, dia langsung blocking. Oh MLM ini gitu kan. Nggak mau MLM gitu, ada blocking, mental blocknya udah kayak gitu. Jadi jangan langsung menjelaskan ke produk, ke marketing plan. Produk pun jangan langsung dijelaskan, kasih sampel aja. Sampel ini cobain. Ini saya baru dapat dari PTBS. Yang ini saya cobain Hubs Pro ini bagus, langsung kasih sampel. Jangan ditawarin suruh dia beli, kasih sampel. Gitu Pak Sulaiman. Iya Pak. Iya terima kasih Pak. Ya, kalau perlu ini juga eco farming juga suruh nyobain. Biasanya kan kepala desa punya jaringan-jaringan para petani juga kan di daerahnya. Iya. Template eco farming.
Padi yang banyak. Minta relasi Padi. ke kepala desanya temennya, ada nggak ini sawah yang mau saya demplot nih, saya kebetulan punya eco farming nih, ada 12 box ya. Pakai dulu aja eco farming kita di sawah itu. Yang 1 hektar misalnya, atau kalau setengah hektar cukup 5 box aja kan bisa. Pakai, kita kasih dulu. Tapi kalau misalnya hasilnya bagus, panennya bagus, Bapak harus daftar ya. Produk saya harus dibeli, harus dibayar gitu. Nanti dia pasti daftar, pasti beli. Ya gitu. Ya, terima kasih Pak. Pak Sulaiman. Mudah lancar ya Pak Sulaiman. Pak Sulaiman kalau nggak salah punya jaringan Ya, di amin, Arab, amin. gimana udah dimasukin belum? Ini lagi dia bilang intidor. Maksudnya suruh tunggu. Iya. Ya bahasa Arabnya intidor, dia bilang intidor terus. Mudah lancar, mudah bisa closing. Amin. Oke. Setelah ini kita fokus ke belajar Facebook Ads. Kalau belajar Facebook Ads ini memang akan membuat konsentrasi kita lebih tinggi lagi. Kalau yang bingung-bingung akhirnya pusing sendiri nanti itu. Cuma teman-teman niatkan sekali lagi untuk belajar. Bismillah dulu. Terakhir dari saya, ketika ikhtiar itu ya, kan kita fokusnya pengen dapat luxury rumah 1 miliar kan, pengen dapat Pajero kan. Di sini siapa yang daftar tapi nggak mau dapat Pajero? Ada yang udah punya Pajero belum di grup ini? Belum. Ada yang udah punya belum? Belum. Punya motor. Kalau Bujero ada yang punya belum? Ada yang belum punya belum? Jero. Puji. Jero sudah ada kan? Pujeronya udah ada, Pak Jeronya belum punya ya. Iya kan? Akang Ya, harus udah. punya. Jadi, nah kita semua di grup ini kan lagi ngejar ini ya, yang cash gitu ya, yang berkah, yang halal gitu. Gimana caranya kita bisa punya bukan cuma mobil biasa tapi Pajero dan rumah 1 miliar. Jadi mulai besok kerjanya sungguh-sungguh, ikhtiarnya sungguh-sungguh. Yang saya lakuin kayak gitu setiap hari, Pak. Setiap pagi itu saya udah mikirin mau ngerjain apa nih hari ini gitu kan. Kalau bisa besok tuh udah tahu kita mau ngerjain apa nih besok gitu. Jadi kerjaan tiap hari, terus jangan lupa amalan-amalannya. Ya dari saya itu setiap pagi seminimal-minimalnya amalan ya, seminimal-minimalnya lebih dari saya harusnya lebih bagus. Ini seminimal-minimalnya membuat laki-laki salat wajib terus mulai di masjid ya, salat subuh terutama subuh isya itu di masjid wajibnya itu. Kalau bisa dimulai dari sholat fajarnya udah di masjid. Nah, karena di sini ada unsur luck ya, unsur keberuntungan. Unsur keberuntungannya ada di bis PTB sini. Jadi kadang ada orang yang beruntung, ada orang yang perlu ikhtiar dulu baru dapat reward gitu. Perlu orang ikhtiar tuh kerja keras dulu, keluar keringat banyak dulu baru dapat reward. Ada orang yang keluar keringatnya dikit udah dapat reward gitu. Jadi kan di bisnis ini ada unsur-unsur keberuntungannya. Tapi untuk bisa mendapatkan keberuntungan harus apa? Syarat utama kan harus ikhtiar sungguh-sungguh ya. Sebelum ikhtiar harus belajar. Maka tahapannya yang pertama kan tadi belajar Zoom meeting. Lalu ikhtiar rutin setiap hari semaksimal yang kita bisa aja. Kalau kita yang nggak bisa ya jangan lu diikhtiarin. Yang diikhtiarin yang kita bisa. Kayak Pak siapa tadi? Sulaiman. Pak Charles ya, cuman bisa nawarin ke teman-temannya dulu. Ya udah itu tawarin sebisa-bisanya. Misalnya online-nya belum bisa karena belum belajar, ya udah jangan dulu online misalnya. Kalau yang bisa jalanin dulu. Nanti kalau offline-nya udah nggak bisa baru belajar online ya. Jadi belajar terus action setiap hari, lalu doanya harus banyak dan harus ketemu nanti doanya yang dikabul sama Allah. Makanya kalau doa kita pengen dikabul kan berarti harus banyak. Harus banyak, nggak bisa doanya cuma sekali langsung dikabul. Jarang kan? Misalnya saya punya misalnya Bu Ida punya anak, anaknya tuh pengen mobil, langsung ngomong satu kali, mah beliin mobil dong. Ngomongnya cuma satu kali, besoknya nggak ngomong lagi, lusanya nggak ngomong lagi. Ya udah nggak mau ngebeliin, cuma ngomongnya sekali ya nggak dibeliin. Wah, mau pengen mobil dong, walaupun awalnya nggak mau ngebeliin karena setiap hari minta, lama-lama pasti berusaha tuh Wida untuk beli mobil untuk anaknya. Kayak gitu pasti sama halnya ketika kita minta ke Allah ya, ketika udah
belajar, ikhtiar, maka doanya diperbanyak. Nah, di antara doa yang banyak itu harus ada doa yang dikabulkan. Nah, kita nggak tahu doa kapan yang kita kabulkan. Ya, mungkin doa setelah kita ikhtiar 3 bulan bisa jadi dikabulkannya. Mungkin setelah kita ikhtiar 1 tahun bisa jadi dikabulkannya seperti itu. Maka perlu yang namanya konsisten. Ada orang yang baru 3 bulan ikhtiar capek, menyerah. Padahal Allah mau ngabulin di bulan keempat, nggak jadi itu dikabul doanya. Kita udah nyerah duluan gitu. Padahal udah ada takdirnya. Kalau jalannya 1 tahun dapat reward, tapi karena 6 bulan udah nyerah nggak dapat rewardnya gitu. Nah, jadi doanya dipersering di setiap harinya. Kalau bisa setiap kita ketemu Pak Jero udah doa ya. Doa itu nggak harus 5 waktu, nggak harus setelah sholat 5 waktu ya. Lagi kita jalan, lagi kita berkendaraan, ketemu rewardnya, ketemu mobilnya, ketemu rumah yang kita punya langsung doa. Nah, makanya saran dari saya tadi sholat tepat waktu di masjid kalau laki-laki. Kalau perempuan tetap sholat tepat waktu, tapi ya di rumah juga nggak apa-apa kan. Nah, kalau laki-laki kalau bisa di masjid, dan jangan ketinggalan sholat subuh di masjid kalau laki-laki itu, karena di situ malaikat itu lagi banyak-banyaknya di masjid itu pas waktu subuh ya, subuh sama isya tuh. Itu kalau bisa harus di masjid, wajib kalau bisa. Kalau bisa sholat subuh isya sama subuh di masjid, udah pasti duhur asarnya udah pasti bisa di masjid gitu ya. Mulai latihan ya di rutin. Mungkin udah ada yang ngelakuin itu, tapi ketika udah ngelakuin itu dikombinasikan dengan doanya yang kuat. Doanya spesifik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa dapat mobil. Ya Allah, mudah-mudahan awal tahun depan saya bisa dapat Pajero dari wasilah PTBS. Dan doa diperkuat, sholawatnya diperbanyak. Sholawatnya diperbanyak supaya ketika kita doa itu bisa kapan aja. Makanya saya selalu ngomong, coba beli tasbih digital ke Bapak Ibu. Bukan beli tasbih digital. Saya selalu megang kemana-mana. Kan ini lagi Zoom meeting juga saya megang. Ya, tasbih digital itu kalau bisa Prime Team itu wajib punya, karena kita kan jalaninnya online juga ya. Ada faktor keberuntungan sekali lagi kalau jalanin online itu. Tahu-tahu yang datang ke kita tuh jago closing, tahu-tahu yang WA ke kita tuh adalah orang-orang petinggi-petinggi gitu kan. Itu bisa jadi, makanya doa kita diperbanyak. Tapi supaya doa kita ketika diperbanyak itu Allah kabul, maka harus iringi dengan sholawat. Karena siapa kita gitu doanya langsung dikabul ya. Karena kita udah banyak dosa, mungkin doanya kan nggak langsung dikabul. Makanya harus ada amalan-amalannya. Amalan-amalannya apa yang saya sarankan? Sholawat setiap hari. Beli tasbih digital, jadi dimanapun itu sholawat ya, dimanapun sholawat, bisa istighfar, bisa sholawat. Lalu ketika lagi ketemu Pajero langsung doa. Nah, sehingga doanya itu udah punya bahan bakar sholawat dari pagi, siangnya minta Pajero udah ada bahan bakar sholawatnya gitu. Nah, itu lakukan rutin ya Bapak Ibu. Ini tapi rewardnya dapat ya. Sholawatnya yang dibaca apa Pak? Ya sholat yang paling mudah aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sesingkat itu aja. Oh, yang gampang itu sholawat yang biasa aja. Kalau saya sih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya itu yang tengah-tengahnya yang itu. Iya. Diperbanyak aja. Ya. Biasanya minimal sehari itu 1000 kalau bisa. Biasanya kalau mulai start dari pagi itu dari pagi ya, nanti lama-lama refleks kalau setiap hari itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Dalam hati aja, dalam hati. Kalau diucap pelan-pelan. Kalau lagi ngobrol nggak usah diucap, dalam hati aja kalau lagi ngobrol. Jadi setiap helaan napas nanti kita bisa sholawat. Nah, jadi ketika kita doa itu insya Allah lah lebih cepat naik ke atas langitnya dibanding kita tanpa sholawat gitu ya. Ya. Amin, ya amin. Nah, terakhir sedekahnya kalau bisa harian Pak, ada harian. Kalau sedekah itu ada mingguan, ada bulanan. Kalau sedekah harian, saran saya ba'da subuh ya. Kalau sedekah harian, ini saya bukan menggurui ini ya, bukan menggurui ya. Saya yakin ini teman-teman udah pada meraktekin, cuman ini buat yang belum meraktekin, ini yang saya alamin dari awal ketika saya butuh motor, dapat motor akhirnya. Ketika saya butuh mobil, dapat mobil akhirnya. Karena saya cuma ngamalin ini aja sih, simpel aja. Pada subuh kita sedekah semaksimal mungkin, dan kalau bisa rutin, kalau bisa nambah gitu. Kalau bisanya sehari 5.000 ya udah 5.000. Tapi pada subuh kalau laki-laki nih, perempuan juga kalau bisa pada subuh, misalnya subuh tuh udah sholat subuh itu jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi, langsung misalnya ibu-ibu tuh ke warung. Misalnya ke warung nanti ada kotak amal di masjid, mampir dulu, masukin dulu. Atau ada yang minta-minta, ngasih dulu gitu.
Ya kalau laki-laki lebih gampang, langsung ada ketemu kotak amal kan di masjid ya, pada subuh langsung masukin dulu gitu ya. Gitu. Iya. Ya pada subuh. Kalau yang harian, kalau yang mingguan itu bisa dari bonus pasangan nanti sedekahin. Kalau yang bulanan itu kan dari gaji bisa kan masuk sedekah. Itu terserah Bapak Ibu semua ngasihnya ke siapa, boleh ke orang tua, boleh ke saudara, boleh ke anak yatim, ya itu terserah. Itu lakukan rutin. Insya Allah nanti ada faktor keberuntungan itu akan datang, faktor lucknya itu. Jadi faktor keberuntungan itu nggak akan datang kalau kita nggak ngamalin yang tadi. Kalau cuman ikhtiar doang lama dapatnya, tapi kalau ikhtiar dibarengin ibadah doa ya dan amalannya kuat, insya Allah berhasil lah. Cepat lah dapat rumah 1 miliarnya ya. Dan teman-teman akan lakuin secara konsisten insya Allah ya. Ya itu dari saya ya. Jadi sekali lagi, orang yang kerja keras akan kalah. Orang yang pinter akan kalah dengan orang yang kerja keras biasanya. Ya di PTBs, di bisnis apapun sebenarnya orang yang pinter ya itu akan selalu kalah sama orang yang kerja keras. Tapi orang yang kerja keras kalah juga sama orang yang beruntung. Maka jadilah orang yang selalu bekerja keras, pinter dan beruntung. Semuanya kita harus nguasain ya. Itu dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Saya serahkan lagi ke Kang Tatang.